Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ilmu Putri Yaniza. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Semoga support teman-teman bisa membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang beredukasi selanjutnya. Saya masih membahas seputar teori sastra. Di video kali ini saya akan memetik salah satu karya sastra, yaitu puisi dari W.S. Rendra, yaitu Pernyataan Mahasiswa. Sebelum saya lanjut pembahasannya, teman-teman jangan lupa memencet tombol subscribe, like, comment, and share agar yang lain bisa mengetahui tentang puisi W.S. Rendra ini, yaitu Pertemuan Mahasiswa. Setelah peristiwa Malari hingga tahun 1975 dan 1976, berita tentang aksi protes mahasiswa nyaris sepi. Mahasiswa disibukkan dengan berbagai kegiatan kampus di samping kuliah sebagai kegiatan yang rutin, dihiasi dengan aktivitas kerja sosial, kuliah kerja nyata atau yang disingkat dengan KKN, dies natalis, acara penerimaan mahasiswa baru, dan wisuda sarjana. Meskipun di sana-sini aksi protes kecil tetap ada. Menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala masif. Berbagai masalah penyimpangan politik diangkat sebagai isu, misalnya soal pemilu mulai dari pelaksanaan kampanye sampai penusukan tanah gambar, pola rekrutmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah, strategi dan hakikat pembangunan, sampai dengan tema-tema kecil lainnya yang bersifat lokal. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional. Awalnya, pemerintah berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap mahasiswa. Maka pada tanggal 24 Juli 1977 dibentuklah tim dialog pemerintah yang akan berkampanye di berbagai perguruan tinggi. Namun demikian, upaya tim ini ditolak oleh mahasiswa. Pada periode ini terjadinya pendudukan militer atas kampus-kampus karena mahasiswa dianggap telah melakukan pembangkangan politik. Penyebab lain adalah karena gerakan mahasiswa 1978 lebih banyak berkonsentrasi dalam melakukan aksi di wilayah kampus. Karena gerakan mahasiswa tidak terpancing keluar kampus untuk menghindari peristiwa tahun 1974, maka akhirnya mereka diserbu militer dengan cara yang brutal. Hal ini kemudian diikuti oleh dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan NKK atau BKK di seluruh Indonesia. Soeharto terpilih untuk ketiga kalinya dan tuntutan mahasiswa pun tidak membuahkan hasil. Meski demikian, perjuangan gerakan mahasiswa 1978 telah meletakkan sebuah dasar sejarah, yakni tumbuhnya keberanian mahasiswa untuk menyatakan sikap terbuka untuk menggugat bahkan menolak kepemimpinan nasional. Pada saat itu, para mahasiswa yang kian sibuk dengan tugas dan kuliah masing-masing, sehingga pada waktu itu mahasiswa tidak terlalu bergelut dalam masalah demo. Namun seketika para mahasiswa mendengar aksi-aksi demokrasi yang menjalar. Hal ini dapat dilihat dalam bait pertama. Matahari terbit pagi ini mencium bau kencing orok di kaki langit, melihat kali coklat menjalar ke lautan dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Puisi ini sebagai dasar pemberontakan kepada pemerintah atau pimpinan mahasiswa yang menunjukkan sikap pedulinya terhadap masyarakat yang tertindas karena kurangnya keadilan dari kalangan atas. Padahal mereka dipilih sebagai presiden, gubernur, dan sebagainya itu karena rakyat. Ketika para rakyatnya menangis, para rakyatnya menderita, apakah para penguasa mempedulikannya?
Dalam hal ini, aparat-aparat seperti presiden dan menteri-menterinya itu hanya memberikan omong-omong kosong. Karena kurangnya ketegasan dari para pemerintah itu, sehingga timbul sebuah pertanyaan. Maksud omongan-omongan itu berpihak kepada yang mana? Seperti dalam kutipan. Di bawah matahari yang ini, kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mendera, ada yang habis, ada yang mengikis, dan maksud baik kita memihak yang mana? Yang memang saat ini masih juga dipertanyakan bahwa ajaran atas presiden dan aparat lainnya itu memihak kepada siapa? Kepada rakyat ataukah kepada kepentingannya sendiri? Namun kemudian rakyat mulai yakin bahwa saat ini para aparat tinggi hanyalah mementingkan kepada persoalannya masing-masing. Sekian pembahasannya yang dapat saya sampaikan. Kalau masih ada yang kurang, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.